Tenggelam ke dalam lubang iblis, jauh dari cahaya, Sukuna yang berhasil merebut tubuh Megumi kini tengah melakukan ritual pemandian di ruang bawah tanah klan Zenin. Di tengah ritual tersebut, Uraume dan Kenjaku yang menyaksikannya tampak saling berbincang satu sama lain. Seakan tak punya lagi kepentingan, di sana Uraume pun bertanya apa yang membuat Kenjaku masih berada di sini. Bukankah syarat untuk melaksanakan ritual penyatuan umat manusia dengan Tengen sudah terpenuhi? Mendengar hal itu, Kenjaku menjawab bahwa sebenarnya ritual penyatuan tidak akan bisa dilakukan selama Culling Game belum berakhir. Karena itulah sembari menunggu, dirinya pun ingin melihat dan mengetahui metode ritual pemandian Sukuna ini. Merespon keingintahuan tersebut, Uraume lalu mengungkapkan bahwa tujuan daripada ritual pemandian pada dasarnya adalah untuk membuat jiwa Megumi jatuh ke dalam kegelapan. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan roh terkutuk yang dilarutkan menjadi cairan berbasis energi yang mana nantinya ketika Sukuna berendam di dalam cairan tersebut, dia akan bisa menguasai tubuh Megumi. Bahkan tak hanya sekedar menguasai, nantinya Sukuna juga akan mampu menggunakan kekuatan penuh beserta teknik Ten Shadow milik Megumi. Itulah yang menjadi alasan kenapa dalam ritual ini Uraume sampai repot-repot membekukan roh terkutuk. Karena memang jika itu tidak dilakukan, para kutukan ini akan langsung melebur menjadi abu sesaat dilemahkan. Dan saat ini tepat pada waktunya, ritual pemandian yang dilakukan Sukuna telah berakhir. Terlihat dengan kondisi tubuh yang tampak bugar di hadapan Uraume, dia pun langsung menanyakan di mana lokasi Yorozu berada. Karena memang sebelumnya Sukuna sempat mendengar bahwa Yorozu telah menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Di sisi lain, mendengarnya Kenjaku lantas bertanya apa yang sebenarnya Sukuna rencanakan, karena menurutnya Yorozu terbilang sangat kuat, setidaknya akan mampu membuat Sukuna mengerahkan seluruh kemampuan. Menanggapi hal itu, sambil tersenyum menyeringai, Sukuna pun menegaskan bahwa dirinya tidak semata-mata menerima tantangan, melainkan ada tujuan lain yang paling utama, yaitu membuat jiwa Megumi terus jatuh ke dalam lubang kegelapan. Bayangkan saja jika nanti Yorozu terbunuh, Megumi pasti akan mengalami keputusasaan yang luar biasa. Di samping tubuh kakaknya dijadikan sebagai wadah, dia juga harus melihat tubuh sang kakak terbunuh oleh tubuhnya sendiri. Jadi dengan begitu, semakin nantinya Megumi putus asa, maka semakin besar pula peluang Sukuna untuk dapat menguasai tubuh Megumi secara penuh. Setelah mengungkapkan rencana liciknya tersebut, Sukuna lalu segera pergi menuju lokasi Yorozu berada, yang mana ternyata lokasinya berada di koloni kota Sendai, sebuah tempat yang dulunya merupakan kampung halaman bagi Yorozu. Kemudian sesampainya di lokasi, Sukuna tiba-tiba saja dihadang oleh Ryu Ishigori, salah satu penghuni terkuat yang saat itu masih berada di dalam koloni. Seolah hadangannya bukanlah sebuah ancaman, dengan sangat mudah Sukuna mampu mengalahkan Ishigori hanya lewat 2 teknik serangan saja, baik itu teknik dismantle yang membuat perut Ishigori tersayat sangat dalam, maupun teknik cliff yang membuat kepala Ishigori seketika terbelah menjadi 3. Hingga tak berselang lama dari sana, Sukuna akhirnya berhasil menemukan lokasi tempat Yorozu berdiam diri. Terlihat saat itu di sebuah stadion lapangan bola, Yorozu tengah dalam kondisi siap untuk menantang Sukuna berduel 1 lawan 1. Sebelum pertarungan terjadi, Sukuna dan Yorozu lebih dulu terlibat pada sebuah percakapan singkat, yang mana dari percakapan tersebut terungkap bahwa Sukuna, Yorozu dan juga Angel hidup sejaman pada masa Heian. Seakan tak ingin basa-basi lagi, baik Sukuna maupun Yorozu kemudian segera memulai pertarungan. Dimulai dari Yorozu yang langsung melancarkan serangan berupa cairan logam, Sukuna yang mampu menghindarinya dengan melompat ke atas, Yorozu yang segera melesat melancarkan rentetan tendangan, Sukuna yang membalasnya dengan berhasil mendaratkan 1 tendangan keras, dan juga Yorozu yang mampu menahannya dengan menciptakan bantalan pelindung dari cairan logam. Sedikit kita jelaskan bahwa teknik kutukan yang dimiliki Yorozu sama seperti Mai Zenin, yaitu teknik kutukan construction. Kemampuannya adalah menciptakan kembali zat apapun yang dirinya kenali kecuali alat terkutuk khusus.
Teknik ini pada dasarnya dinilai sangat menguras energi karena memang untuk bisa membangun sesuatu dari ketiadaan, entah itu senjata, peluru, atau apapun ke dalam wujud nyata, tentu memerlukan banyak sekali energi kutukan. Oleh karena itu, demi membuatnya lebih efisien, Yorozu menjadikan logam cair sebagai dasar dari proses konstruksi. Dan berkat hal itulah, dia pun bisa lebih leluasa menciptakan berbagai alat dan variasi serangan, seperti merubahnya menjadi bantalan pelindung, sepasang sayap, ataupun sejenis sulur tajam yang dapat diluncurkan. Dan kini di tengah pertarungan, dengan laganya yang centil, Yorozu tiba-tiba melontarkan ungkapan konyol pada Sukuna. Dia mengatakan alasan kenapa dirinya bisa mengetahui keberadaan Sukuna didasarkan pada rasa cintanya yang sangat besar, yang mana dengan rasa cinta itulah Yorozu rela dibangkitkan karena memang semasa hidup satu-satunya yang dia inginkan hanyalah Sukuna, sekalipun itu artinya dia akan membunuh atau dibunuh oleh Sukuna sendiri. Maka dari itu, untuk mendapat balasan atas cintanya yang terkubur di masa lalu, Yorozu memberi sebuah tawaran. Jika nantinya dia kalah, maka Sukuna bebas melakukan apapun pada tubuhnya. Tapi jika dirinya menang, maka Sukuna harus bersedia melakukan pernikahan dengan pesta meriah, seperti menghancurkan 3 desa, memenggal pria tampan, dan juga memasak sup otak monyet. Seakan setuju atas tawaran tersebut, dari sini Sukuna akhirnya segera mengerahkan teknik Ten Shadow milik Megumi. Terlihat saat itu dengan dikeluarkannya Shikigami Divine Dog, duel sengit di antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Baik itu Sukuna yang langsung menyeru Divine Dog untuk menerkam Yorozu, Yorozu yang berhasil menghindarinya dengan cara melayang di udara, Sukuna yang segera mengejar Yorozu untuk melancarkan serangan dari dekat, Yorozu yang langsung mengeluarkan perangkap sulur besi di area Sukuna, Sukuna yang rupanya mampu menghindari perangkap tersebut, dan terakhir Yorozu yang segera menciptakan sepasang cairan tombak untuk mengejar pergerakan Sukuna. Pada momen ini, Yorozu yang merasakan kejanggalan tiba-tiba menghentikan serangan tombaknya, yang mana ternyata kejanggalan tersebut berlabuh pada tindakan Sukuna yang sama sekali tidak menggunakan teknik kutukannya sendiri. Menanggapi hal itu, Sukuna mengungkapkan bahwa dalam pertarungan ini dia tidak akan menggunakan kekuatan aslinya, mau itu teknik serangan cliff, dismantle, ataupun teknik domain expansion. Semua itu dilakukan karena sedari awal tujuannya melawan Yorozu hanya untuk membuat Megumi jatuh ke dalam keputusasaan. Dengan menggunakan teknik Megumi yaitu Ten Shadow, Sukuna yakin bahwa Megumi akan merasa bersalah jika melukai tubuh kakaknya. Sehingga dengan begitu, keinginannya untuk hidup perlahan akan menghilang sampai pada titik di mana Megumi tidak ingin hidup kembali. Mendapati kenyataan tersebut, Yorozu seketika menunjukkan kekesalan yang begitu besar, dan untuk melampiaskan kekesalannya, dia pun berniat akan segera mengerahkan kekuatan yang sebenarnya. Dan benar saja, melalui teknik kutukan konstruksi, saat itu Yorozu mampu menyelimuti semua tubuh dengan lapisan logam cair berbentuk armor serangga, yang mana dengan wujud barunya inilah dia pun bersiap akan membuat Sukuna menggunakan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, melihat amukan tersebut, Sukuna sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Justru yang ada, dia semakin bersemangat, bahkan sampai mengeluarkan roda Mahoraga di atas kepalanya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan pada asal-usul bagaimana Yorozu bisa memaksimalkan potensi penuh dari teknik kutukan konstruksi. Dikatakan, setelah menyadari adanya ketidakefisienan dari teknik kutukan ini, Yorozu tak henti-hentinya mengamati kejanggalan pada beberapa serangga, seperti halnya kupu-kupu yang mampu melintasi lautan, seekor lebah yang mampu menempuh jarak 100 km dalam waktu sehari, dan juga kumbang kotoran yang mampu mengangkat benda yang lebih berat dari tubuhnya. Berangkat dari hasil pengamatannya ini, Yorozu akhirnya menyimpulkan bahwa serangga adalah puncak dari kekuatan. Meski tubuhnya sangat kecil, tapi mereka mampu memanfaatkan semua bagian tubuh secara sempurna, mau itu rahang, sayap, tubuh, kaki maupun tangan. Semua jenis serangga memiliki kekuatan besar yang mampu melampaui batasan ukurannya. Atas dasar itulah, Yorozu bisa menciptakan armor pelindung logam cair berbentuk serangga, yang mana dengan memanfaatkan efisiensi seekor serangga, nantinya dia akan bisa memperoleh peningkatan kekuatan baik dari segi serangan, kecepatan, maupun daya tahan tubuh.
Terbukti semenjak Yorozu menemukan metode ini, dia menjelma menjadi salah satu penyihir terkuat di masa Heian. Sebagai contohnya, dia mampu mengalahkan 5 jenderal kehampaan yang dikomandoi Uro Takako dan juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam klan Fujiwara. Dan kini dalam pertarungannya melawan Sukuna, seakan ingin menunjukkan kekuatan baru, Yorozu terus menyerang Sukuna secara membabi buta. Berbekal kecepatan dan daya serangnya yang kian meningkat sangat drastis, dia pun mampu mendominasi jalannya pertarungan, baik itu melalui pukulannya yang sanggup menghempaskan Sukuna sangat jauh, maupun tendangannya yang sanggup membuat Sukuna mengeluarkan banyak sekali darah. Hingga di tengah gempuran tersebut, Sukuna akhirnya segera menunjukkan perlawanan. Dengan dikeluarkannya Shikigami Rusa, saat itu Sukuna mampu menyembuhkan semua luka. Karena memang dikatakan khusus Shikigami satu ini memiliki kemampuan yang dapat mengeluarkan energi positif. Selain itu, di sana Sukuna juga mampu memaksimalkan teknik Ten Shadow dengan memanggil berbagai Shikigami kuat. Seperti halnya Shikigami Banteng yang mampu menghantam Yorozu hingga armor matanya terbelah, ribuan Shikigami kelinci yang mampu mengepung Yorozu dari segala arah, dan juga Shikigami gajah raksasa yang mampu menghantam Yorozu dari atas hingga membuat armor serangganya hancur. Beruntung saat itu, berkat ketahanan dari armor serangga, Yorozu masih bisa bertahan dari semua efek serangan, sambil menunjukkan amarah yang sangat besar karena Sukuna tidak menggunakan kekuatan aslinya. Yorozu pun berniat akan mengerahkan teknik terkuatnya, yang mana teknik ini dia tujukan agar Sukuna bisa mengerti apa arti dari cintanya selama ini. Di tengah amukan yang dirasakan Yorozu, untuk waktu sesaat dia kembali teringat pada momen di mana dirinya mulai terobsesi dan jatuh cinta pada Sukuna. Saat itu di masa lalu, tepatnya ketika festival panen diadakan, Yorozu menghadiri acara tersebut dengan harapan menemukan makanan-makanan lezat. Namun siapa sangka dalam acara festival ini terdapat satu sosok yang membuatnya terkesima. Dia adalah Ryomen Sukuna yang saat itu tengah disembah dan dipuja-puja oleh para warga di desa. Menyadari kekuatan besar yang terpancar dari Sukuna, tanpa pikir panjang Yorozu langsung berlari menghampirinya. Seolah tak kuasa menahan gejolak asmara, dia yang merasa Sukuna tengah dilanda kesepian lalu memeluknya sambil mengatakan bahwa selagi dirinya ada, Sukuna tidak akan lagi merasa kebosanan. Akan tetapi, di tengah aksi nekatnya tersebut, pelayan Sukuna yaitu Uraume tiba-tiba saja melancarkan serangan es, yang mana hal itu pun membuat Yorozu sedikit terkejut dan membuatnya melompat ke belakang. Mengetahui Uraume adalah pelayan Sukuna, dengan lantang Yorozu berkata bahwa mulai hari ini dirinya lah yang akan terus berada di sisi Sukuna dan menjadi orang yang akan meredakan rasa kesepian di hatinya. Sesaat pernyataan itu dilontarkan, secara mengejutkan perut Yorozu tiba-tiba memuncratkan banyak sekali darah, yang mana ternyata itu adalah ulah dari Sukuna seolah menolak adanya perasaan cinta. Namun meski begitu, di sana Yorozu tidak mempermasalahkan apa yang Sukuna perbuat, meski tebasannya telah membuat perutnya tercincang, meski keberadaannya dianggap mengganggu, dan meski cintanya seakan ditolak, tapi dia akan terus berusaha demi bisa berada di sisi Sukuna. Dan saat ini di dalam pertarungan, seolah ingin menunjukkan rasa cinta dan kegilaannya, Yorozu akhirnya menggunakan teknik pamungkas bernama True Spear. Terlihat saat itu, dengan memaksimalkan penggunaan teknik konstruksi, dia sanggup menciptakan bola sempurna dari logam cair. Bola ini memiliki satu efek, yaitu menghasilkan tekanan tak terhingga bagi siapapun yang menyentuhnya. Oleh karena itu, untuk membuat bola tersebut bisa menyentuh Sukuna, Yorozu pun langsung mengaktifkan teknik domain expansion guna memanfaatkan efek pasti kena. Terlihat nama dari domainnya adalah Three Layers of Affliction, entah apa kekuatannya, tapi yang jelas saat itu area pertarungan seketika berubah menjadi ruang kosong disertai adanya beberapa struktur organik. Sementara itu di sisi lain, Sukuna sama sekali tidak merasa gentar. Sambil tersenyum seakan punya siasat, dia pun segera merapalkan mantra untuk memanggil Mahoraga. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Yorozu, Mahoraga tiba-tiba saja muncul dari arah luar domain, yang mana berkat kemampuan adaptasinya, Mahoraga pun berhasil menghancurkan domain tersebut dengan sangat mudah.
Alhasil, dikarenakan tak ada lagi yang bisa dilakukan, Yorozu harus menerima kenyataan pahit. Di samping cintanya pada Sukuna tak terbalas, kematiannya pun kini malah berakhir di tangan Mahoraga. Kemenangan yang didapatkan Sukuna ini jelas membuatnya merasa senang, seakan tak peduli pada kematian Yorozu. Dia pun yakin bahwa dengan matinya tubuh Sumiki, saat ini Megumi sudah tenggelam ke dasar neraka yang paling dalam.